Gan, aku nggak habis pikir deh, kenapa ya orang dulu bisa bikin cerita legenda yang saneh itu? Haha, aneh gimana maksudnya? Kan legenda itu biasanya punya makna cat. Banyak cerita yang punya pesan moral atau pelajaran hidup. Iya sih, tapi kadang ceritanya kayak nggak masuk akal. Misalnya aja cerita Malin Kundang yang jadi batu itu. Kok bisa ya anak durhaka tiba-tiba jadi batu? Kalau aku jadi batu, mending batu akik aja, bisa dijual mahal. Hahaha, kamu deh, cat. Itu kan simbolis, artinya kalau kamu durhaka sama orang tua, konsekuensinya bisa sangat buruk. Batu itu, kayak, simbol kekerasan hati Malin Kundang yang gak mau mengakui ibunya. Oh, jadi kalau aku durhaka, nanti bisa jadi batu? Wah, aku kalau jadi batu, takutnya malah jadi batu bata deh. Jadi dipakai orang buat bikin tembok, nggak nyaman banget. Haha. Haha, iya ya, kamu malah mikirnya batu bata. Tapi serius, cerita ini tuh bukan soal jadi batu aja. Itu lebih ke ajaran bahwa kita nggak boleh melupakan orang yang sudah mendidik kita, terutama orang tua. Iya sih, tapi kalau gitu kenapa nggak jadi pohon aja? Setidaknya bisa jadi tempat orang duduk santai, adem. Batu tuh kan keras, susah dipindahin. Haha, kamu ini nggak ada habisnya. Tapi, ya, itu yang bikin cerita itu kuat karena Malin Kundang dihukum menjadi batu yang artinya dia nggak akan bisa berbalik lagi. Udah keras, nggak bisa diubah. Tapi kalau menurutku lebih seru kalau Malin Kundang jadi pohon besar yang bisa kasih teduh. Bayangin deh kalau orang lewat bisa berhenti sebentar buat minum air kelapa. Hah, batu kan nggak bisa ngasih apa-apa. Haha, kamu ini kocak banget deh. Oke, kita anggap aja Malin Kundang jadi pohon. Nah, kalau kamu jadi pohon, kamu mau jadi pohon apa, Cat? Pohon kelapa? Atau pohon mangga? Kalau aku jadi pohon, aku mau jadi pohon coklat, biar ada yang bisa makan coklat langsung dari pohon. Gimana? Bisa nggak tuh? Hahaha, boleh juga tuh. Jadi, kalau kamu jadi pohon coklat, orang-orang bisa langsung ambil dan makan. Cuma ya, kamu nggak bisa cabut dari situ, jadi kayak pohon yang cuma nunggu dimakan aja. Betul juga. Kalau jadi pohon coklat, aku harus selalu tampil manis, supaya orang nggak bosen. Haha. Haha, ya udah deh, kamu jadi pohon coklat, dan aku jadi pohon kelapa. Kalau ada yang lewat, kita bisa ngobrolin hidup. Tapi ngomong-ngomong soal legenda, kamu tahu cerita Sangkuriang kan? Sangkuriang? Itu yang mau nikah sama ibunya sendiri, kan? Nggak kebayang deh. Kalau aku sih, lebih baik jadi orang yang nggak tahu dia lagi pacaran sama ibunya sendiri. Hahaha, iya bener-bener aneh. Kalau aku jadi Sangkuriang, pasti aku bakal curiga. Kenapa ibu-ibu zaman sekarang bisa secantik ini? Apa dia nggak ada umur ya? Hahaha, kamu deh, Cat. Tapi sebenarnya, cerita Sangkuriang itu ada moralnya juga. Itu soal takdir dan kebetulan yang nggak bisa kita hindari. Jadi, walaupun mereka dekat banget, takdir mereka harus dipisahkan. Jadi sebenarnya Sangkuriang nggak salah juga dong? Itu cuma takdir ya? Betul. Kalau nggak ada takdir, mungkin Sangkuriang bakal menikahi ibunya. Haha, tapi untung ada akal sehat dari Dayang Sumbi yang menghindari itu. Tapi ya aneh banget ya, bisa-bisanya dia mau nikah sama ibu sendiri tanpa curiga. Kalau aku jadi Sangkuriang, lebih baik cari bidadari yang lain aja. Bukan ibunya sendiri. Haha, benar juga. Tapi ternyata, cerita ini mengajarkan kita juga tentang akibat dari keputusan yang diambil secara tergesa-gesa. Sangkuriang tidak berpikir panjang dan terjebak dalam kesalahan besar. Iya, kadang-kadang kalau kita terlalu cepat mengambil keputusan tanpa pikir panjang, malah bisa menimbulkan masalah. Kayak Sangkuriang itu dia cuma fokus sama perasaan, lupa sama kenyataan. Bener banget. Nah, kamu tahu nggak cerita Rawa Pening? Rawa pening? Wah, itu aku nggak tahu. Apa itu cerita tentang rawa yang penuh dengan pening-pening? Kayak orang pusing gitu? Haha, Budi, kamu tuh. Rawa Pening itu adalah nama danau di Jawa Tengah yang terkenal karena berasal dari cerita Jaka Tarub. Ceritanya sih gini, Jaka Tarub itu seorang pemuda yang jatuh cinta pada bidadari dan dia nyolong selendangnya. Terus, dia menikah dengan bidadari itu dan mereka hidup bahagia. Tapi masalah muncul karena suatu hari Jaka Tarub melanggar janji dengan bidadari. Wait, jadi Jaka Tarub ini nyolong selendang bidadari? Terus kalau aku nyolong selendang bidadari juga, bisa dapat istri bidadari gitu nggak, Rina? Hahaha, jangan nyolong selendang bidadari deh, Budi. Itu kan ceritanya hanya untuk mengingatkan kita bahwa kita harus jujur dan nggak boleh merusak janji. Di dalam legenda, selendang itu adalah simbol dari sebuah janji yang harus dihargai. Oh, jadi kalau aku nyolong selendang, nanti dapat hukuman juga ya? Tapi yang jelas jangan sampai selendangnya hilang. Kalau hilang, malah jadi ada danau penuh pening kayak rawa pening.
Haha, iya, bisa jadi danau penuh pening. Itu kan simbol dari kesedihan dan penyesalan. Akhirnya, danau rawa pening terbentuk karena perbuatan Jakatarub yang melanggar janji. Jadi, kalau aku nggak mau jadi danau penuh pening, mendingan jangan main-main dengan janji ya. Bener banget. Kalau aku nyolong selendang, malah bisa-bisa jadi rawa pening yang nggak ada habisnya. Iya, betul banget. Jadi, jangan pernah merusak kepercayaan orang lain, apalagi janji. Itu bisa berakibat buruk dan bikin kita nyesel seumur hidup. Haha, berarti aku harus berhati-hati nih kalau ketemu bidadari, jangan sampai nyolong selendangnya. Tapi ngomong-ngomong soal legenda, ada lagi nggak cerita yang lucu-lucu, kan? Ada. Kamu tahu nggak cerita tentang Lutung Kasarung? Itu loh, tentang seorang pangeran yang jadi lutung dalam kurung monyet demi mencari cinta sejati. Wah, pangeran jadi lutung? Kok bisa? Monyet kan nggak punya banyak kesempatan untuk jadi pangeran. Haha, iya, emang kedengarannya lucu banget. Jadi ceritanya, ada seorang pangeran bernama Pangeran Kusumadewa yang jatuh cinta pada seorang putri cantik bernama Purbararang. Tapi karena Purbararang merasa kesal dengan Pangeran Kusumadewa, dia mengutuknya jadi lutung. Nah, pangeran ini berusaha mencari cara untuk kembali menjadi manusia dengan bantuan dari beberapa makhluk gaib dan akhirnya berhasil mendapatkan cinta sejati dari sang putri. Wow, jadi pangeran yang jadi monyet itu malah jadi lebih banyak cerita daripada jadi pangeran. Kalau aku jadi pangeran, mending jangan jadi lutung, mending jadi kambing aja, biar bisa nyelamatin orang lewat jembatan. Hahaha, kamu aja deh, Budi. Tapi ya, cerita ini ngajarin kita juga bahwa cinta sejati itu nggak cuma dilihat dari penampilan luar, tapi dari hati yang tulus. Oh, jadi kita kalau mau cari cinta sejati, jangan cuma ngelihat dari wajah atau penampilan fisik ya. Harus dari hati. Betul banget, Cak. Nah, sekarang kamu udah paham kan kenapa cerita-cerita legenda itu walaupun lucu, tetap ada maknanya? Iya, sekarang aku paham. Meskipun kadang aneh dan kocak, tapi ada pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita-cerita itu. Makasih ya, Rina, udah ngajarin aku soal legenda-legenda ini. Sama-sama, Budi. Jadi, jangan nyolong selendang bidadari, jangan durhaka sama orang tua, dan jangan melanggar janji. Kalau semua itu kita ikutin, hidup kita pasti lebih baik.